Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya di Kebun Organik Ibu Nani. Sore hari ini kita akan memanen cabai hijau, sekaligus nanti kita akan membuat sambal hijau. Ayo sekarang kita panen. Cabainya yang di sini ada 4 pohon. Ini sudah beberapa kali kita panen dan sekarang kita panen lagi. Ini masih banyak, cuma karena sekarang lagi hujan, ini lebih sering kita panen saat masih hijau, karena biasanya ada beberapa yang busuk karena kehujanan terus. Nih buahnya masih banyak sekali dan kita lihat juga masih banyak yang bunga-bunganya yang baru keluar. Ini baru kali ini nih videonya dibantuin sama adik. Ini dari tadi ingin membantu untuk mengambil gambar. Nah, mungkin kita akan petik-petik secukupnya saja untuk nanti kita bikin sambal hijau. Ini masih banyak dan semua tanaman di sini seperti yang di video-video sebelumnya, bahwa kita menanam tanaman hanya dengan mengandalkan kesuburan media tanam tanpa menggunakan pupuk buatan maupun pestisida. Jadi ini adalah sayuran-sayuran yang organik. Nih buahnya masih banyak sekali. Di belakang juga masih ada satu rice bed lagi untuk cabai besar. Nih cukup segini. Sekarang kita mau panen yang cabai rawit. Nih cabai rawit kita pilih juga yang hijau ya, meskipun nih kita lihat banyak yang lagi merah-merah, tapi kita tidak petik dulu. Yang kita mau petik nih yang hijau, karena kita mau membuat sambal hijau. Karena saya biasanya tidak suka terlalu pedas, maka cabai rawitnya cukup sedikit saja yang kita petik, mungkin sekitar 10 biji saja yang akan kita petik untuk kita buat sambal hijau. Cukup segini. Kemudian kita akan memetik nih yang tomat. Kebetulan ada satu pohon nih tomat yang buahnya besar, kalau yang lainnya adalah tomat cherry. Jadi kita petik saja nih dua-duanya yang masih hijau. Ayo sekarang kita cuci dulu semua cabainya. Kita cuci sampai bersih, baru kemudian kita olah menjadi sambal hijau ya. Jadi semuanya harus kita bersihkan dengan baik, meskipun ini adalah cabai organik, tapi langkah bagusnya tetap kita cuci dengan bersih sebelum kita olah. Ayo sekarang kita mulai masak sambal hijaunya. Nah ini tadi bahan-bahannya, ini cabainya, cabai hijau yang sudah kita cuci tadi, kemudian ini tomatnya, kemudian ini cabai rawit hijau, kemudian di sini ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, kemudian ada daun jeruk, dan ini ada irisan jeruk nipis. Kemudian ini ada
garam, dan ada gula. Sekarang kita potong-potong dulu cabenya. Kemudian tomatnya kita belah. Ini tomatnya hanya 2. Sekarang kita panaskan air. Untuk merebus cabenya. Oke, cukup. Kita tunggu sampai mendidih dulu, kemudian kita masukkan cabenya. Kita bersihkan dulu. Oke, kita lihat airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan cabenya. Kita rebus sebentar saja. Kita masak sebentar saja. Jangan lupa sambil merebus, kita siapkan air dingin. Ini gunanya air dingin nanti supaya menghentikan proses pemasakan agar cabenya tetap berwarna hijau. Sudah hampir matang, sekalian kita masukkan potongan tomatnya. Tervideo aja.
Selanjutnya kita akan mulai mengiris bawang. Kita iris bawang putih dulu, sebelumnya kita geprek. Kemudian kita iris supaya aromanya nanti lebih terasa. Jadi kita iris-iris semua bawang putih yang ada di sini. Ada sekitar 5 siung. Selanjutnya kita iris bawang merah. Kita iris tidak perlu terlalu tipis, yang sedang-sedang saja. Kita iris semua bawangnya supaya nanti bisa kita tumis dan aromanya akan keluar dengan harum. Selanjutnya cabai yang tadi sudah kita rebus, sekarang kita akan giling agak kasar, makanya kita tidak menggunakan blender, kita pakai chopper saja supaya nanti hasilnya akan tidak terlalu halus. Nah, kalau blender biasanya itu irisannya akan lebih halus. Kasar saja. Selanjutnya kita akan mulai memasak. Kita panaskan dulu minyaknya. Kemudian nanti kita akan mulai dengan menumis bawang. Ya, kita mulai dengan bawang merahnya. Kita tumis. Nanti setelah mulai layu, baru kemudian akan kita masukkan bawang putih. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai layu dan tidak ada yang sampai gosong. Kalau sudah agak layu, kemudian kita masukkan bawang putihnya. Kemudian nanti kita aduk-aduk kembali dan kita tumis sampai nanti keluar aroma daripada bawang putih. Ini sudah mulai tercium aroma bawang merah dan
bawang putih. Sekarang kita masukkan tadi cabai yang sudah kita giling kasar, kita masukkan semua. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Kita lihat kalau minyaknya memang sangat kurang, itu bisa kita tambah lagi. Tapi ini saya rasa cukup minyaknya. Kita aduk-aduk terus dengan api yang sedang saja, atau kalau bisa juga agak-agak kecil. Jadi kita aduk-aduk supaya nanti tidak ada yang gosong. Kemudian kita masukkan garam, kemudian gula pasir. Saya biasanya setiap memasak tidak pernah lagi menggunakan MSG, jadi rasanya cukup garam dan gula pasir. Tapi kalau teman-teman semua mau menggunakan MSG sebagai perasa, disilahkan. Sekarang kita masukkan daun jeruknya, kita sobek-sobek saja agak kasar. Nih, aromanya juga sangat bagus. Ini sudah tercium. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan perasan jeruk. Ini cukup 2 iris saja, jangan sampai juga terlalu asam ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar sebelum kita angkat kalau sudah kelihatan sudah mulai layu. Ini cukup matangnya. Sekarang kita matikan kompornya. Kemudian kita angkat dan pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Ini sudah bisa langsung disajikan, atau kalau kita buat dalam jumlah yang banyak, kita bisa simpan. Setelah tentu saja kita dinginkan dulu, baru masukkan ke toples kaca atau tempat penyimpanan lainnya. Ini dia sambal hijau dari cabai yang ada di kebun organik Ibu Nani. Demikian cara membuat sambal hijau dari kebun organik Ibu Nani. Yang suka dengan video ini silahkan di like. Yang baru pertama kali mampir di kebun organik Ibu Nani, silahkan di subscribe. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kebun organik Ibu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.